Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Astuti, mahasiswi semester 4, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Manado atau biasa yang dikenal dengan IAIN Manado. Baik, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Marketing Syariah merujuk pada tugas UAS. Pada kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan membahas tentang materi marketing syariah atau bisnis syariah yang berkaitan dengan cara berbisnis ala Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, marketing syariah otomatis kita berbicara tentang bagaimana sih berbisnis ala syariah atau sesuai tuntutan agama. Ada yang syariah pasti ada yang mengenai tentang halal dan haram. Dan di sini bagaimana sih Nabi Muhammad Nabi kita ini terkenal dengan cara dagangnya yang luar biasa, terutama tentang sifat jujurnya ketika dia sedang berdagang. Ada 4 sifat Nabi yang senantiasa diterapkan terutama di dalam sebuah berbisnis atau perdagangan. Pertama, ada sidik, ada amanah, ada fatona, juga tablik. Teman-teman sekalian, bahwasannya ketika kita memulai suatu usaha, suatu bisnis atau apapun yang kita lakukan, senantiasa itu kita harus jujur, kita harus amanah. Yang seperti ini, jika kita berbisnis atau kita melakukan suatu kegiatan perdagangan, ketika kita mengambil barang dari suatu pabrik lalu kita menjualnya kembali, nah kita tangan kedua, senantiasa kita ketika kita menjual produk dan lain sebagainya, kita jujur kepada para pelanggan kita atau nantinya pembeli yang senantiasa akan membeli produk barang kita. Jangan senantiasa terus bilang-bilang produk ini bagus, sudah kekurangan dan segala macam. Itu saya sudah berbohong kita ya, begitu. Kenapa? Senantiasa kalau kita menjual suatu produk, biasanya tuh kebanyakan mereka selalu senantiasa hanya mengumumkan atau memberikan promosi atau iklannya segala macam. Itu adalah yang kelebihan-kelebihannya, padahal setiap produk itu pasti mempunyai suatu kekurangan. Jadi sebaiknya kita juga pun bilang ketika tapi misalnya kita menjual suatu barang, misalnya kita jual spray, nah kita bilang kepada pelanggan, Bu, selama ini saya menjual barang ini, produk ini tidak ada yang cacat atau senantiasa tidak ada yang luntur dan segala macam. Tetapi Bu, kalau suatu saat nanti ada barang yang ibu terima atau bapak terima senantiasa tidak sesuai dengan barangnya, saya akan bersedia bertanggung jawab, akan menggantinya atau kita akan bicarakan kembali, seperti itu. Intinya kita harus jujur ketika kita menjual atau melakukan suatu perdagangan, apalagi ketika kita memulai bisnis. Yang paling penting itu adalah kita jujur, tidak ada niatan untuk membohongi pelanggan-pelanggan kita. Nah, yang kedua adalah tentang amanah. Kita juga harus amanah, begitu. Prinsipnya amanah bahwasanya ketika kita sudah dimintai, misalnya kita membuka pre-order kan zaman sekarang adalah online. Misalnya nih, kita udah buka pre-order ingin menjual suatu barang, misalnya boneka akan diketik 7 hari pemesanan, seperti itu. Jika sudah kita minta uangnya duluan dari para customer kita. Lalu ketika sudah sampai barangnya atau karena uangnya sudah kita ambil duluan, maka senantiasa kita harus menjadi pedagang yang amanah. Kalau sudah ada barangnya, wajib kita harus bertanggung jawab langsung memberikannya. Tidak ada kan senantiasa yang mungkin di luar sana masih ada beberapa sudah para penipu dan mungkin sebagainya, ingin mengambil uang tetapi tidak memberikan barang yang telah disepakati itu. Semoga kita tidak seperti itu. Dan itu juga mendapatkan uang dari barang begitu kan pasti kan haram ya teman-teman.
Semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang jelek seperti itu, dan semoga kita senantiasa kalau ketika kita berbisnis atau berdagang, kita menerapkan senantiasa sifat jujur, amanah, menyampaikan tablik itu, serta fatonah. Begitu. Teman-teman, di era sekarang ketika kita berbisnis, terlebih orang tua saya adalah seorang pedagang di suatu pasar, mempunyai kios. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini memang senantiasa penjualan itu menurun, sangat menurun. Tetapi alhamdulillah rezeki Allah tidak pernah tertutup, dan ketika hambanya berusaha pasti akan dibukakan dan pasti akan diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Bagaimanapun sulitnya dalam mencari uang atau kita lagi menjual dan segala macam, omset kita tidak sesuai dengan target seperti biasanya atau perkiraan awalnya, tetapi bagaimanapun itu kita sebagai pedagang, sebagai penjual harus tetap menjaga kualitas barang itu, menjaga kestabilan dengan apapun barang yang kita akan jual. Pokoknya teman-teman, kita harus menerapkan sangat-sangat harus menerapkan sifat-sifat Nabi ini ketika kita berdagang. Insya Allah rezeki itu kita akan dapatkan dengan keberkahan di dalamnya jika kita senantiasa jujur, amanah, dan pokoknya intinya kalau misalnya sebagai pedagang jangan berbohong, dan senantiasa kalau dititipi dan segala macamnya itu harus jadi orang yang amanah. Apalagi di situasi pandemi seperti ini, ada yang menjual mungkin beberapa orang di luar sana, harga barang harusnya hanya 7.000, tetapi mereka mengambil kesempatan jadi menjual 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Seperti itu seperti tidak baik, mereka tidak jujur dan mereka tidak amanah, karena dari pabrik yang harusnya senantiasa harga jual sekian, akhirnya sampai di lapangan ternyata tidak sesuai dengan harga jual seperti normalnya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal begitu dan kita tetap menjaga hal-hal baik yang senantiasa sesuai syariat. Semoga kita mendapatkan rezeki dari Allah yang itu halal dan keberkahan selalu menyertai kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangannya, masih banyak mungkin kekurangan yang saya menyampaikan ini, sedikit ilmu yang bisa saya bagikan, semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Nugraha, yang telah memberikan tugas ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.